Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita akan mempelajari dan mentadabburi beberapa ayat yang terdapat dalam juz ke-27, tepatnya di surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi al-waqi'ah. Al-waqi'ah itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat memiliki beberapa nama. Ada Yaumul Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Haqqah, ya, dan termasuk diantaranya Al-Waqi'ah. Ya. Al-Waqi'ah berasal dari fi'il waqa'ah yaqa'u, yang artinya terjadi. Jadi hari kiamat disebut Al-Waqi'ah karena kejadiannya adalah sesuatu yang pasti, ya, dan tidak diragukan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat kedua, laisa liwaqa'atiha kadzibatun. Terjadinya, ya, al-waqi'ah itu, hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang dusta, ya, bukanlah perkara yang dusta yang kemudian orang bisa ragu terhadapnya, tetapi kejadiannya adalah sesuatu yang pasti. Ya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidatun rafi'atun. Khafidatun artinya hari kiamat ini akan merendahkan. Ya. Merendahkan maksudnya merendahkan sebagian orang, ya. Rafi'atun, dan juga mengangkat, ya, meninggikan, memuliakan sebagian yang lainnya. Jadi pada hari kiamat nanti ada orang yang, ya, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ada yang dimuliakan. Dan itulah, ya, kemuliaan yang sesungguhnya. Karena boleh jadi di dunia ini ada orang-orang yang terlihat rendah, ya, terlihat hina, namun, ya, di hari kemudian nanti menjadi orang yang mulia, termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu yang menjadikan, ya, sebagian direndahkan oleh Allah dan sebagiannya dimuliakan adalah amalnya, ya, ibadahnya kepada Allah, ya. Dan sebaliknya, ya, ada orang-orang yang di dunia ini punya kedudukan tinggi, ya, mulia di mata manusia, di mata makhluk, namun pada hari kiamat nanti itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari firman Allah di ayat yang ketiga, khafidatun rafi'ah. Sebagian ulama
mengatakan bahwa rafi'atun khafidatun rafi'ah, itu artinya bahwa hari kiamat ini pasti ya dirasakan oleh orang-orang dekat, ya, dan juga dirasakan oleh makhluk yang paling jauh, ya. Makhluk terdekat itu dirasakan, ya, juga makhluk yang paling jauh. Kenapa? Karena makna dari khafidatun itu artinya hari kiamat mengeluarkan ya suara yang pada awalnya itu ringan, suara rendah, ya. Kemudian rafi'ah, ya. Kemudian suara itu menjadi besar, ya. Suara itu menjadi dahsyat, ya. Tentu suara ini, ya, kata para mufassirin, ya, berasal dari sangkakala yang ditiup oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Israfil, ya. Jadi Israfil, ya, ketika meniup sangkakala, maka itu akan mengeluarkan suara yang didengarkan oleh makhluk yang paling dekat, ya, dari malaikat Israfil, ya, sampai makhluk yang paling jauh, ya. Ini makna yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala, khafidatun rafi'atun. Kemudian Allah mengatakan, idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan, ya, maksudnya goncangan yang dahsyat. Apabila bumi ini, ya, tergoncang dengan goncangan yang dahsyat, ya. Wa bussatil jibalu bassa, dan ya gunung-gunung dihancurkan, ya, dengan sehancur-hancurnya, ya. Ketika bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi akan mengeluarkan, ya, isinya, dan gunung-gunung, ya, dihancurkan oleh Allah sehingga bumi ini akan rata, ya. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi tempat-tempat yang terlihat, ya, menonjol, ya, maka bumi ini menjadi rata. Inilah makna firman Allah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Dan ini tidak terjadi kecuali pada hari kiamat. Fakanat haba'an mumbassa. Dan gunung-gunung itu, ya, haba'an mumbassa, menjadi debu yang beterbangan, ya. Sebagian ulama kita mengatakan haba'an mumbassa, ya, daun-daun kering yang tertimpa angin yang keras, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana misalnya ketika ada daun-daun kering yang diterpa oleh angin dahsyat, ya, maka tentunya akan beterbangan. Begitulah keadaan gunung pada hari kiamat nanti. Wa kuntum azwajan salasah. Ketika terjadi hari kiamat, maka kalian akan menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Kemudian Allah menyebutkan, ya, secara rinci kelompok-kelompok itu dengan mengatakan fa ashabul maimanati. Ya, kelompok yang pertama adalah ashabu al-maimanah. Ya. Ashabul maimanah, sebagian ulama kita mengatakan artinya adalah ashabul yamin. Ya, kalau dalam ayat yang atau surah-surah yang lain itu ashabul maimanah disebut dengan, ya, ashabu al-yamin, ya, kelompok yang ada di kanan, ya. Kenapa mereka disebut ashabul yamin, kelompok kanan? Karena mereka ini akan digiring, ya, ke arah kanan pada hari kiamat nanti, yang ujung-ujungnya adalah pintu surga, ya, yang disebut ashabul yamin. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ya, ashabul yamin
ya mereka disebut ashabul yamin karena mereka menerima ya kitab amalan mereka itu ya dengan tangan kanan mereka, ya dengan tangan kanan mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan ashabul maimanah, maimanah itu artinya ya barakah, ya berkah, ya. Mereka disebut ashabul maimanah ya karena mereka mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mendapatkan kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan terhadap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan waktu masih hidup di dunia ini, ya. Ma ashabul maimanah, ya, ma ashabul maimanah, ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita, ya, siapa ashabul maimanah itu, ya. Pertanyaan ini ya tujuannya untuk ya memberikan memberikan kepada kita informasi bahwa ya kita harus takjub ya dengan harus kagum dengan ashabul maimanah itu, ya. Lalu kemudian kita bisa ya berusaha menjadi termasuk ya golongan ashabul maimanah, ya. Kemudian Allah mengatakan wa ashabul masy'amati ma ashabu al masy'amah, ya. Ini kelompok yang kedua, ashabul masy'amah, ya. Ashabul masy'amah itu disebut juga dengan ashabu ashimal, ya. Ashabu ashimal, ya. Ashabu shimal artinya kelompok kiri. Kenapa mereka disebut ya kelompok kiri? Karena mereka akan digiring ya ke arah kiri pada hari kiamat nanti, yang ujungnya itu adalah pintu neraka, waliyadzubillah, ya. Ashabu al-masy'amah, ya. Ma ashabu al-masy'amah, ya. Siapa mereka yang termasuk ashabul masy'amah, ya. Kemudian was-sabiquna as-sabiqun, ini kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang terbaik yang disebut as-sabiqun, ya. As-sabiquna, ya, di sini disebutkan dua kali, was-sabiquna as-sabiqun, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ya disebutkan oleh Allah dua kali untuk mentakkid, untuk menegaskan, ya, untuk memberikan ya penegasan ya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berada di baris terdepan dalam kebaikan, ya. Sebagian ulama kita mengatakan was-sabiquna as-sabiqun, pengulangan di sini bukan takkid, bukan untuk memberikan penegasan, tetapi makna dari as-sabiquna yang pertama adalah bahwa mereka di dunia termasuk yang berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan amal soleh, ya. Kemudian as-sabiquna yang kedua maksudnya mereka di akhirat nanti ya berada di barisan pertama, berada di saf pertama untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Fatir, ya. Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati." Ya, minhum sabiqun bil khairati. Jadi inilah tiga kelompok ya manusia pada hari kiamat nanti. Ada yang ya masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu ashabu al-maimanah. Ada yang berada pada kelompok yang kedua yang disebut ashabul masy'amah, ya. Ada yang masuk dalam kelompok yang ketiga, kelompok yang terbaik, yaitu as-sabiqun, ya. Kalau kita membaca
surah Al-Mutaffifin, ya. Surah Al-Mutaffifin juga Allah menyebutkan 3 kelompok ini dengan nama yang lain, ya. Kalau dalam surah Al-Mutaffifin itu ashabul maimanah, ya, disebut al-abrar, ya, disebut al-abrar. Adapun ashabul masy'amah, ya, disebut oleh Allah dengan istilah al-fujjar, ya. Adapun as-sabiqun, ya, disebut oleh Allah al-muqarrabun, ya, al-muqarrabun. Makanya di sini nanti di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali mengulangi siapa mereka yang as-sabiqun itu, ya, merekalah ulaika al-muqarrabun, ya, merekalah al-muqarrabun. Al-muqarrabun artinya hamba-hamba yang didekatkan, ya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat mereka, ya, di surga itu paling dekat dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, ya. Fi jannatin na'im, mereka ditempatkan di jannat an-na'im, ya. Sullatun minal awwalin, mereka itu, ya, banyak dari orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu. Ya, siapa yang dimaksud al-awwalin di sini? Ya, sebagian ulama tafsir kita mengatakan al-awwalun atau al-awwalin adalah mereka para nabi, ya, atau umat-umat terdahulu, ya. Jadi banyak dari umat-umat terdahulu, baik dari kalangan para nabi, ya, para rasul, ya, para siddiqin, ya, para syuhada dan orang-orang saleh, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, sullatun minal awwalin itu maksudnya mereka, ya, orang-orang terdahulu di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pendahulu di umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau dikatakan di sini ya sullatun minal awwalin, ya, banyak yang termasuk as-sabiqun itu atau al-muqarrabun adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana mereka termasuk, ya, umat terdahulu di umat ini, atau umat yang paling pertama, atau orang-orang yang paling pertama di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah berfirman setelahnya, wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang belakangan, atau, ya, sedikit dari orang-orang yang hidup, ya, kemudian, ya. Jadi yang dimaksud di sini wa qalilun minal akhirin, ya, ada 2 pendapat, ya, atau 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama wa qalilun minal akhirin, ya, maksudnya sedikit dari umat-umat belakangan, ya, atau orang-orang belakangan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk, ya, pada kelompok al-muqarrabun itu. Jadi sedikit dari mereka yang masuk dalam kelompok as-sabiqun, ya. Jadi yang banyak adalah orang-orang terdahulu di umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Ya, 3 generasi itulah yang banyak, ya, masuk dalam kelompok as-sabiqun atau al-muqarrabun, dan sedikit dari mereka yang hidup di akhir zaman masuk di kelompok tersebut. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, ya, sebagian ulama tafsir kita mengatakan bahwa, ya, setiap umat itu ada al-awwalun dan ada al-akhirunnya. Jadi ada al-awwalin dan ada al-akhirin pada setiap umat. Bukan, ini tidak hanya berlaku pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga berlaku pada umat-umat sebelum kita. Ya, misalnya Nabi Isa alaihissalam itu ada al-awwalunnya, ya, tentunya, ya, yang menemani Nabi Isa alaihissalatu wassalam berjuang yang disebut al-hawariyun atau
sahabat-sahabat, ya penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam, dan ada di antara mereka yang al-akhirin, yang hidup belakangan. Begitu pula umat Nabi Musa alaihissalam, ya. Umat Nabi Musa alaihissalam ada yang al-awwalun dan ada yang al-akhirin. Jadi ini berlaku untuk semua umat, ya. Jadi sullatun minal awwalin, sedikit dari al-awwalin yang masuk dalam as-sabiqun al-awwal, as-sabiqun itu atau al-muqarrabun, ya banyak yang masuk dari al-awwalun, ya, ke as-sabiqun, dan sedikit dari al-akhirin yang masuk dalam kelompok as-sabiqun al-muqarrabun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan nikmat, ya, yang mereka dapatkan di dalam surga dengan mengatakan ala sururin maudunah, ya. Mereka ini yang al-muqarrabun itu atau as-sabiqun itu, ya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tadi disebutkan jannatin na'im. Lalu di dalam jannatun na'im itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, ya, nikmat yang sangat banyak. Di antaranya mereka berada, ya, ala sururin maudunah, ya, di tempat-tempat, ya, atau dipan-dipan surur, ya, tempat-tempat tidur atau dipan-dipan maudunah. Maudunah itu yang dihiasi, ya, dihiasi dengan emas, ya, dihiasi dengan mutiara, ya, dihiasi dengan permata-permata yang sangat indah, ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha, ya, di mana mereka itu bersandar, ya, di dipan-dipan itu, mutaqabilin, ya, saling, ya, berhadap-hadapan. Itu artinya bahwa hati mereka, ya, hati mereka adalah hati yang sangat bersih, ya. Mereka tidak saling mendengki, tidak saling membenci, ya, sehingga, ya, mereka duduk, ya, sambil berhadap-hadapan dan tidak saling membelakangi. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ya. Yatufu alaihim, mereka dikelilingi, ya, wildanun mukhalladun, oleh anak-anak remaja, mukhalladun, yang keremajaannya itu abadi, ya, di mana anak-anak tersebut, ya, tidak termakan tua, ya. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in, ya. Anak-anak remaja itu yang membawa akwab, ya, gelas-gelas, wa abariqa, ya, wa abariqa itu cerek, wa ka'sin min ma'in, ya, tempat air yang berasal dari ma'in. Ya, ma'in ini ada penafsiran ulama mengatakan ma'in adalah khamar, ya. Ada ulama mengatakan ma'in adalah air yang bersih, air yang suci, ya. Jadi mereka ini, anak-anak ini, anak remaja ini mengelilingi, ya, para al-muqarrabun, ya, dengan gelas, ya, di mana mereka membawa gelas, ya, membawa cerek dan piala-piala yang berisi minuman yang siap, ya, disuguhkan kepada al-muqarrabun, ya. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ya, mereka ketika meminum air tersebut, ya, mereka tidak akan sakit kepala, ya. Ya, tidak sama, ya, minuman di dunia. Ya, kalau sudah berlebihan kita minum bisa menyebabkan sakit kepala, ya, bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan penyakit. Tetapi sebanyak apapun diminum oleh penduduk surga, ya, para al-muqarrabun itu, ya, mereka tidak akan sakit kepala, la yusaddauna anha, ya, wa la yunzifun, dan tidak pula mabuk. Ya, kalau tadi disebutkan ma'in, salah satu penafsirannya adalah khamr, ya. Ya, minuman khamr, ya, minuman khamr di dunia ini memabukkan, namun minuman khamr di dalam surga ini menyegarkan, ya,
dan tidak sama sekali memabukkan, ya, tidak mendatangkan mudarat, ya, sama sekali kepada yang meminumnya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun artinya di dalam surga mereka, ya, diberikan fakihah, buah-buahan, ya, buah-buahan mimma yatakhayyarun yang mereka bisa pilih, ya, sesuai yang dikehendakinya. Buah-buahan yang sangat banyak, ya, berwarna-warni, ya, bermacam-macam, ya, dengan rasa yang berbeda-beda. Ya, mereka memilih sesuka hati mereka. Walahmi tairin mimma yashtahun. Walahmi tairin, ya, daging burung yang mereka inginkan. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa, ya, daging ini atau daging burung ini, ya, mereka tinggal memanggilnya, ya, memanggil burung itu, maka burung itu datang lalu kemudian siap tersaji untuk dimakan. Wahurun ain. Wahurun ain, ya, bidadari yang bermata cantik, ya, bermata indah, ya, disebut hurun ain, ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, ya. Ka'amsali al-lu'lu'il maknun. Bidadari ini, ya, seperti al-lu'lu' al-maknun, ya, mutiara yang tersimpan, ya, mutiara yang tersimpan baik, ya. Mutiara yang tersimpan baik, ya, tentu tidak akan rusak, ya. Mutiara itu tidak terkena debu, ya, tetap awet, tetap bersih, ya. Begitulah, ya, gambarannya hurun ain, bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-muqarrabun, ya, di mana mereka, ya, tidak termakan tua, ya, di mana mereka, ya, tidak mereka tetap bersih dan tetap suci, ya. Jazaan bima kanu ya'malun. Jazaan bima kanu ya'malun ini adalah balasan, ya, sebagai balasan terhadap apa yang mereka, ya, lakukan di dunia. Ya, jadi mereka ini dibalas karena, ya, amal soleh yang dilakukan waktu masih hidup di dunia. La yasma'una fiha lagwan. Ya, mereka tidak mendengarkan, ya, di dalam Jannatun Naim itu lagwan, ya. Lagwan pembicaraan sia-sia. Wala ta'sima, dan pembicaraan yang mendatangkan dosa, ya. Illa qilan salaman salama, yang didengarkan hanya ucapan salam salam, ya. Ucapan salam salam, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ya, salaman di sini disebutkan 2 kali, salaman salaman, ya, maksudnya salaman yang pertama itu ucapan yang baik-baik, ya, ucapan yang tidak mengandung dosa, ucapan yang tidak sia-sia, ya, ucapan yang bersih, ya, salaman, ya. Kemudian salaman yang kedua yaitu ucapan salam, ya. Mereka senantiasa mendengarkan salam, ya, baik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi salam kepada mereka, ya, juga dari para malaikat, ya. Sering, ya, malaikat masuk kepada penduduk surga mengucapkan salam, ya. Begitu pula salam di antara penduduk surga, ya, mereka saling memberikan ucapan salam, ya. Illa qilan salaman salaman, ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ya, sekarang kelompok yang kedua, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga, ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ya. Ashabul yamin ini mendapatkan apa? Fi sidrin makhdud, ya. Mereka di dalam surga, ya, akan dinaungi oleh sidr, ya, sidr atau pohon sidr makhdud. Makhdud artinya yang tidak berduri, ya. Kalau pohon sidr, ya, pohon sidr itu, ya, di dunia ini banyak durinya dan sedikit, ya, buahnya, ya. Kalau di dalam surga, ya, pohon sidr ini, ya,
adalah pohon yang sangat indah, ya, pohon yang sangat menakjubkan, ya, tidak berduri, tidak ada durinya sama sekali, dan buahnya sangat banyak, ya, buahnya sangat banyak. Ya, ada pohon sidr yang pernah dilihat oleh Nabi SAW waktu melakukan Isra dan Mi'raj, ya. Nabi alaihi salatu wassalam mensifatkan pohon itu dengan sifat yang sangat indah, yang sangat mengagumkan. Fi sidrin, ya, makhdud wa talhin mandud. Wa talhin mandud, talhin, ya, sebagian ulama tafsir mengatakan talhin itu pisang, ya, mandud yang buahnya tersusun rapi, ya. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan talhin itu adalah pohon besar, tumbuh di padang pasir, dan pohon ini sebetulnya, ya, tidak berbuah tetapi berduri, namun sangat indah. Maka di dalam surga pohon ini tetap ada, ya, dengan keindahannya, namun tidak berduri. Durinya itu menjadi buah, ya. Makanya ada seorang Arab Badui, ya, pernah datang ke Nabi SAW dan bertanya, ya Muhammad, kamu menyebutkan bahwa di dalam surga itu ada pohon talh, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, pohon talh yang ada di surga tidak sama pohon yang kamu saksikan di dunia ini, ya. Kalau di dunia ini pohonnya banyak durinya, tetapi di dalam surga tidak berduri, namun buahnya yang sangat banyak. Wa dhillin mamdud. Wadhillim mamdud, di dalam surga, ya, ada naungan yang sangat luas, ya, yang memanjang, ya, yang memanjang. Wa ma'in maskub, ada air yang mengalir, ya, air yang mengalir. Wa fakihatin katsirah, dan buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, buahan tersebut, ya, tidak pernah terputus, ya, tidak pernah terputus. Wala mamnu'ah, dan tidak pula terlarang, ya. Siapapun yang mencicipi buah tersebut itu tidak pernah kehabisan, ya, walaupun dia memakan, ya, jumlah yang sangat banyak, dan tidak akan terlarang, ya. Dia tidak akan terlarang untuk memakannya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Wa furushin marfu'ah. Furushin marfu'ah, ya, furushin artinya kasur, ya, marfu'ah yang ditinggikan, ya, yang ditinggikan atau yang empuk, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan wa furushin marfu'ah artinya di sini furush adalah bidadari, ya, wanita-wanita yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menempati kasur-kasur itu. Ya, dalam bahasa Arab itu kadang orang Arab, ya, menyebutkan perempuan dengan nama firash, ya. Biasa juga disebutkan dengan libas, ya, pakaian. Firash, ya, kasur. Jadi di sini maknanya, kata sebagian ulama tafsir, furush adalah bidadari-bidadari, wanita-wanita, ya, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kasur-kasur itu. Marfu'ah, bidadari itu marfu'ah. Ya, marfu'ah maksudnya, ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang cantik, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan perhiasan di tubuhnya yang sangat indah, dan ucapan yang sangat lembut, ya. Jadi itulah sifat dari furushin itu, atau bidadari yang berada di kasur-kasur itu. Wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Inna ansha'nahunna insya'a, ya, sesungguhnya kami yang menciptakan mereka itu, ya. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami yang menciptakan mereka itu. Di sini Allah mengatakan ansya'na, ya, ansya'a yunsyi itu bisa bermakna, ya, menciptakan atau mengembalikan, ya.
Kalau dikatakan ya menciptakan, berarti wanita-wanita tersebut memang diciptakan ya, diciptakan di akhirat. Ya, mereka belum pernah diciptakan ya di dunia ini. Adapun kalau bermakna mengembalikan, ya ansya'nahunna, kami mengembalikan mereka itu, ya maka maksudnya wanita-wanita itu adalah wanita-wanita dunia yang kemudian diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surga, mendampingi ya orang-orang saleh atau laki-laki saleh waktu hidup di dunia. Ya, inna ansya'nahunna insya. Jadi boleh jadi ya mereka itu adalah wanita-wanita dunia ya yang kemudian dikembalikan oleh Allah ya di akhirat nanti, dan boleh jadi mereka adalah wanita-wanita yang memang diciptakan untuk menjadi bidadari ya, dan mereka sebelumnya belum hidup ya. Inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara ya. Lalu kami menjadikan mereka itu, wanita-wanita tersebut, abkaran. Abkaran suci atau perawan ya, dan oh ya sekalipun waktu di dunia yang mereka sudah menikah ya, bahkan mungkin sudah punya banyak anak ya, sudah menjadi nenek, tetapi di akhirat nanti ya mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan abkaran ya, perawan ya, dan keperawanan mereka ini tidak akan hilang ya. Ya, sekalipun ya sudah berkali-kali didatangi oleh penghuni surga, laki-laki penghuni surga, keperawanannya ya tetap dan tidak pernah hilang. Uruban atraba. Ya, uruban atraban. Uruban atraban artinya uruban ini mereka sangat mencintai, ya sangat mencintai dan sangat dicintai. Yaitu artinya uruban. Jadi uruban, wanita-wanita ini sangat mencintai pasangannya, ya sangat mencintai pasangannya, dan mereka juga sangat dicintai oleh pasangannya. Ya, tentu kecintaan ini ya kembali kepada sifat-sifat yang mereka miliki. Ya, mereka dicintai karena tadi disebutkan ya sifat-sifatnya, di mana mereka diberikan tubuh yang sangat indah ya, wajah yang sangat cantik ya, dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan yang indah ya, akhlak mereka sangat mulia dan ucapan mereka sangat lembut ya. Jadi itulah uruban ya, mereka mencintai dan mereka juga dicintai. Atraban, atraban artinya umur mereka itu adalah umur yang sebaya ya, umur yang muda ya. Li ashabil yamin ya, li ashabil yamin, itulah ya untuk ashabul yamin ya, untuk ashabu al yamin ya. Sullatun minal awwalin ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan sullatun minal awwalin ya, banyak ya, banyak yang termasuk ashabul yamin itu dari al-awwalin ya, dari generasi awal umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, atau mereka yang hidup di al-qurun as-salasah ya, di generasi yang tiga ya, di abad yang ketiga di umat Muhammad SAW, yaitu para sahabat ya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Banyak dari mereka yang termasuk ya ashabul yamin, wasullatun minal akhirin ya, dan banyak pula dari mereka yang hidup belakangan ya. Kita yang hidup belakangan ya termasuk tentunya al-akhirin ya, disebutkan oleh Allah al-akhirin ya. Jadi banyak dari dari al-awwalin dan banyak pula dari al-akhirin ya. Kembali lagi tadi ya ke ya perbedaan ya ulama tafsir, ada yang mengatakan ya setiap umat ada al-awwalin dan ada al-akhirin ya.
Umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya punya al-awwalin, punya al-akhirin, ya sebagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu pula umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh dan seterusnya. Di sini menunjukkan ya bahwa sekalipun ya jumlah mereka ya banyak ya al-awwalin ini, orang-orang yang hidup ya dahulu, sekalipun jumlah mereka banyak tidak banyak ya, jumlah mereka sedikit ya, tetapi banyak yang termasuk ashabul yamin ya. Umat belakangan ya sekalipun jumlahnya mereka banyak tetapi tidak bisa mengalahkan ya kemuliaan ya mereka yang hidup terlebih dahulu ya di awal atau yang hidup ya di awal generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya bercerita tentang ashabu asyimali dengan mengatakan wa ashabu syimali ma ashabu asyimal. Ya. Ashabu syimal inilah kelompok yang ketiga ya, yaitu kelompok yang tadi ya sebelumnya disebut dengan ashabul masy'amah ya. Jadi ashabul masy'amah itu sama saja dengan ashabu asyimal ya. Ashabul masy'amah ya disebut ashabul masy'amah ya karena mereka ini nasibnya sial ya, disebabkan karena amalannya di dunia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perbuatannya di dunia ini tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan Allah murka kepada mereka. Makanya disebut ashabul masy'amah ya. Kemudian di sini disebut ashabus syimal. Ya ashabus syimal ya kelompok kiri, karena mereka nanti ya di hari kiamat diberikan ya kitabnya, ya kitab atau catatan malaikat ya, catatan amalannya yang dicatat oleh para malaikat itu ya diberikan di tangan kirinya ya, atau mereka nanti di hari kiamat ya digiring ke arah kiri yang mengarah ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah ya. Jadi inilah ikhwah dan akhwat rahimakumullah ya, 3 kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti ya. Mereka ini adalah kelompok yang mereka ini dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai amalan mereka di dunia ini. Jadi kelompok pertama yang disebut as-sabiqun atau al-muqarrabun ini karena di dunia termasuk yang berlomba-lomba ya untuk mendapatkan atau berlomba-lomba dalam beramal ya, berlomba-lomba mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan amal saleh yang mereka lakukan ya. Kemudian ya kelompok yang kedua adalah kelompok kanan ya, yang disebut ashabul yamin atau kelompok yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka ini ya adalah kelompok yang selamat ya, namun derajatnya ya di bawah kelompok yang pertama tadi, yaitu as-sabiqun atau al-muqarrabun ya. Nah, kelompok yang ketiga ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dari mereka ini, adalah kelompok yang disebut ashabul masy'amah, kelompok yang sial ya, atau ashabus syimal ya, kelompok kiri. Mereka akan mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan jelek mereka ya, dosa-dosa mereka yang dilakukan di dunia ini dan tidak sempat diampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sekalian taufiknya dan hidayahnya untuk ya banyak-banyak
yang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Waqiah ini. Ya, surah ini mengingatkan kita akan akhirat, ya, dan pentingnya menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Kalaupun kita tidak mampu ya menjadi al-muqarrabun atau apa atau kelompok as-sabiqun, ya, maka ya paling tidak kita menjadi kelompok al-abrar atau kelompok ashabul yamin atau ashabu al-maimanah, dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya dijadikan termasuk kelompok yang disebut ashabul masy'amah atau ashabu asyimal. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.